Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nak? Masih semangat nak? Ini hari ini yang hadir 5 orang. Gak apa-apa kita mulai ya nak ya. Oke, terima kasih. Pada kesempatan yang baik ini kita akan belajar tentang determinan matriks. Pada pertemuan sebelumnya kita belajar determinan matriks, tapi urdunya itu 2x2. Pada pertemuan kali ini urdunya itu adalah 3 dikali dengan 3. Oke, yang pertama tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat menjelaskan pengertian determinan matriks untuk urdu 3x3. Selanjutnya, yang kedua adalah menentukan nilai determinan matriks untuk urdu 3x3. Berarti kalau ini sudah bisa dipahami pengertiannya, maka nanti siswanya pasti dapat menentukan nilai determinan matriks untuk urdu 3x3. Dan yang ketiga adalah menyelesaikan soal yang berkaitan dengan matriks. Anak-anak Bapak sekalian, Bapak ingatkan sekali lagi, untuk menentukan nilai determinan matriks untuk urdu 3x3, ini kan untuk urdu 3x3, tentu ini berbeda dengan matriks untuk urdu 2x2. Kemarin ketika matriks untuk urdu 2x2, kalau seandainya urdu 2x2, itu menentukan determinannya adalah misalkan matriks A, itu adalah A, B, C, dan D, maka determinannya itu adalah perkalian ini AD dikurang dengan BC. Inilah untuk determinan matriks untuk urdu 2x2. Lalu untuk matriks urdu 3x3, ini ada 2 cara untuk menentukannya. Yang pertama adalah metode Sarus, ini dia. Yang pertama metode Sarus. Bapak misalkan matriks A seperti ini A, B, C, D, E, F, maka yang ini namanya adalah baris 1, ini baris 2, yang ini adalah baris 3, masih ingat nih, ini adalah kolom 1, ini kolom 2, dan ini adalah kolom 3. Berarti urdunya kan ini 3 dikali dengan 3. Jadi metode Sarus itu adalah caranya seperti ini dia. Nah ini dia. Maka yang pertama, anak-anak Bapak sekalian, untuk metode Sarus itu, yang ini adalah matriks dasarnya ini. Lalu dari sini kita tambahkan lagi di sini untuk kolom 1 dan kolom 2. A, D, G, B, E, H. Kita tambah satu lagi. Ini dia. Maka dari sini, maka kita hubungkan ini. Yang ini kita hubungkan. Ini kita hubungkan. Ini juga kita hubungkan. Lalu di sini adalah posisinya tambah. Berarti nanti semuanya dikalikan dengan positif. Maka ini dia, kali semuanya. Berarti A, E, I, ini dia, C, D, H. Selanjutnya yang ini, posisinya adalah dikurang. Ini dia dikurang, dikurang, dikurang. Makanya di sini dia dikurang, dikurang, dikurang. Maka sampai di sini kita bisa tentukan nilai determinan matriksnya. Oke, sampai di sini anak-anak Bapak sekalian paham tidak? Paham, Sir. Paham? Udah belajar kan determinan matriks untuk urdu 3x3? Oke, kita lanjut. Contoh soal ada nggak? Oke, nggak ada. Ini misalkan saya kasih contoh ya. Misalkan Bapak kasih contoh. Diketahui matriks A, misalkan Bapak sembarang aja nih, 1, 2, 3, lalu 4, 2, 5, ini 3, 4, minus 1. Yang ditanya adalah determinan matriksnya. Maka caranya adalah berarti kita buat determinan matriksnya itu sama dengan, berarti di sini kita buat 1, 2, 3, lalu di sini 4, 2, 5,
Di sini 3, 4, minus 1. Lalu kita masukkan lagi yang kolom 1 dan kolom 2. Kolom 1 dan kolom 2 berarti 1, 2, 3, 4, 2, 5. Oke, sampai di sini maka kita bisa ini tentukan yang ini, yang ini, yang ini. Posisinya adalah positif. Positif, positif. Maka determinan A-nya itu kita tinggal kalikan aja, berarti 1 dikalikan dengan 2, 2 dikalikan dengan negatif 1, berarti negatif 2. Karena kan dikali dengan positif tetap negatif dia. Selanjutnya yang ini, 4 dikali 4, 16. 16 dikali 3 berapa, nak? Berapa 16 kali 3? 48, Sir. Nah, berarti 48. Oke, sekarang ini 3 dikali dengan 2 itu 6, dikali dengan 5, berarti 30 ya. Oke, selanjutnya sampai di situ, yang ini posisinya. Yang ini. Lalu yang ini. Dan ini dikali dengan negatif, dikali dengan negatif, dikali dengan negatif. Oke, kita kalikan. 3 dikali 2 itu 6, 6 kali 3 itu 18, kalikan negatif, berarti negatif 18. Selanjutnya nih, 5 dikali 4, 20, dikali 1, berkali negatif, berarti negatif 20. Ini negatif 1 dikali 2, negatif 2, dikalikan dengan 4, negatif 8, kalikan negatif, berarti positif 8. Berapa determinannya, nak? Berapa jawabannya? Ayo, cari berapa? 46, Sir. Semuanya? Yang ini sama ini berarti tinggal 46, ya kan? Lalu 46 ditambah dengan 30, ditambah dengan 8, jadi berapa itu? 76 tambah dengan 8? 84, Sir. 84 ya? 4. Dikurang dengan 38 kan? Oke, berapa jadinya? Iya, Sir. 46, Sir. 46. 6. Sampai sini paham nggak? Paham, Sir. Metode Sarus? Paham ya? Oke, lanjut. Sekarang metode yang kedua. Metode yang kedua adalah dengan cara metode minor dan kofaktor. Kalau di buku, nak, itu rumusnya panjang gitu. Jadi di sini Bapak kasih rumus mudahnya saja ya, rumus cepatnya ya. Ini cara minor dan kofaktor ini bisa dicari dari sisi mana aja. Kita bisa tentukan nanti ketika kita kasih soal. Yang pertama, cara ini adalah ini, menentukan posisinya ini positif, negatif, positif. Jadi anak Bapak sekalian, kalau dari sini bisa, dari sini juga bisa. Jadi kalau misalnya dari sini juga bisa, positif, negatif, positif. Dari sini juga bisa, positif, negatif, positif. Dari sini juga bisa, positif, negatif, positif. Nanti kita akan buktikan dari contoh soalnya. Tapi pada pertemuan ini Bapak buktikan yang di atas saja. Jadi caranya adalah, yang pertama gini dia. Nah, kalian bisa lihat ini. Ini agak-agak bingung nih. Agak-agak bingung, tapi lumayan mudah kok. Oke. Bisa lihat posisinya. Kalau seandainya ini Bapak matikan, oke, yang tidak kena kan ini kan posisinya, bisa dipahami? Halo? Maka letaknya di sini, EF, HI, lalu di sini sudutnya adalah A. A ini positif, makanya dia positif A. Paham sampai di sini, nak? Paham, Sir. Paham. Paham kan? Oke, selanjutnya Bapak hapus nih ya. Selanjutnya untuk yang kedua. Posisinya seperti ini. Kalau seandainya ini Bapak tutupi, maka yang tersisa mana? Ini kan, DG sama F, FI. Yang ini Bapak hapus. Lalu posisi di sini, koefisiennya kan B. B-nya itu dikalikan dengan negatif, maka negatif B seperti ini dia. Paham sampai di sini? Paham, Sir. Awas kalau nggak paham nanti ya. Oke, ini Bapak hapus. Lalu yang ketiga. Berarti yang ketiga posisinya di sini kan, nak? Oke, ini Bapak hapus. Oke, ini dia. Ini Bapak tutupi. Oke, yang tidak tertutupi kan ini dia.
Yang ini kan C. C kalikan dengan positif, maka positif C. Berarti DE GH. Oke, sampai di sini paham? Halo? Paham, Sir. Paham, Sir. Ini orang ini paham-paham aja, nanti kasih soal bingung. Oke, maka sampai di sini determinan A-nya itu sama dengan ini A, maka ini kita cari determinannya. Jadi kalau determinan ordo 2 kali 2 kan ini dikalikan ini dikurang yang ini kan, berarti EI dikurang dengan FH. Oke, dikurang dengan B, ini determinannya ini sama ini, berarti DI dikurang dengan FG. Ditambah dengan C dalam kurung, berarti ini DH dikurang dengan EG. Oke, berarti yang ini adalah determinan, ini kan jadi determinan tapi untuk ordo 2 kali 2. Maka dari sini kita bisa tentukan nilai determinannya. Oke, untuk metode minor dan kopaktor bisa dipahami? Bisa? Bisa, Sir. Lebih enakan yang mana, seharus atau minor kopaktor? Seharus, Sir. Memanglah kalian ini. Harus saja. Oke, Bapak kasih contohnya ya. Oke, nih. Tadi kita kan sudah pakai yang seharus, tadi Bapak udah kasih contohnya. Ini kita pakai minor dan kopaktor aja ya. Oke, ini kita pakai minor dan kopaktor dari semua sisi. Berarti dari sini, dari bawah, dari bawah. Coba hasilnya sama nggak? Untuk yang pertama dari sini. Berarti ini positif, ini negatif, ini positif. Maka determinan A-nya sama dengan, berarti ini Bapak tutup kan? Yang ini kan 4, berarti 4. Yang tidak tertutup berapa angkanya? 1, 5, 2, 4. Sampai sini paham? Paham, Sir. Oke, ini Bapak hapus. Ini tadi positif. Selanjutnya Bapak hapus yang ini. Oke, maka di sini posisinya 2. 2 kalikan negatif berarti negatif 2. Yang tidak ditutupi nilainya berapa? Berarti 2, 5, 3, 4. Oke. Sampai sini paham? Oke, paham ya? Oke, selanjutnya yang ini. Bapak tutupi, berarti ini 8. 8 kalikan dengan positif, berarti positif 8. Maka ini yang tidak tertutupi adalah 2, 1, 3, 2. Oke, sampai di sini determinan A-nya adalah 4. Oke, kita cari ini determinannya. Berarti 1 kali 4, 4 dikurang 5 kali 2. 5 kali 2 berapa? Masih ingat kan? 10. Oke, dikurang 2. Ini 2 kali 4, 8, dikurang 15. Ditambah dengan 8, 2 kali 2, 4, dikurang dengan 3. Berarti determinan A-nya itu sama dengan 4 dikali ini berarti minus 6, dikurang dengan 2, ini berapa? Minus 7 ya? Ya kan? Kalau salah bilang ya, tambah 8, ini kali dengan 1. Berarti determinan A-nya itu sama dengan negatif 24 ditambah 14 ditambah dengan 8. Berarti determinan A-nya itu sama dengan negatif 24 tambah berapa, nak? 22, Sir. 22. Berarti sama dengan? Negatif 2, Sir. Oke, negatif 2. Ada pertanyaan sampai di sini, nak? Halo? Ada pertanyaan? Nggak ada, Sir. Bisa kan? Oke, selanjutnya yang kedua, Bapak ambil dari sini. Alah, susah kali sih. Oke, Bapak ambil dari sini ya, dari depan, Bapak ambil dari sisi depan. Berarti ini positif, ini negatif, ini positif. Maka determinan A-nya itu sama dengan, ini Bapak tutup. Yang ini 4, 4 kalikan positif. Berarti positif 4. Berarti yang tidak tertutupi adalah 1, 5, 2, 4. Oke. Selanjutnya, yang ini Bapak tutup. Ini dengan ini. Maka ini dia. Berarti negatif 2 ya. Karena kan kalikan negatif ini. Yang tidak tertutup adalah 28, 2, 4. Oke, selanjutnya, yang ini Bapak hapus. Yang ini, yang di bawah. Ini dia, Bapak tutup. Berarti berapa itu? Positif 3, 2, 8, 1, 5.
Kita cek determinan A sama dengan A4. Ini berapa nih? 1 dikali dengan A4, A4 dikurang dengan 10 ya. Dikurang 2, yang ini kita kalikan, berarti 8 dikurang dengan 16, ditambah dengan 3, yang ini kita kalikan, berarti 10 dikurang dengan 8. Oke, berarti determinan A sama dengan A4 dikali dengan negatif 6. Kurang 2, ini berarti negatif 8 ya, ditambah 3 dikali dengan 2. Oke, maka determinan A-nya sama dengan negatif 24 tambah 16 tambah 6. Berarti determinan A-nya sama dengan negatif 24 ditambah 22. Berapa ini hasilnya, Nak? Min 2, Sir. 2. Sama kan hasilnya? Sama, Sir. Oke, nanti kalian bisa buktikan yang ketiga dari bawah. Berarti ini positif, ini negatif, ini positif. Lalu kalian buktikan lagi yang ini juga. Positif, negatif, positif. Hasilnya itu harus negatif 2. Kalau tidak sama, maka pasti ada kesalahan. Karena Bapak sekalian, nanti kalau Bapak buktikan di sini waktunya lama sekali. Bisa kalian buktikan nanti ya, sendiri ya. Bisa ya, Nak? Bisa, Sir. Lanjut. Oke, selanjutnya, ke soal ya. Oke, selanjutnya kita ke soal. Soal nomor 1. Bisa dilihat soal nomor 1. Determinannya, diketahui ini matriks. Maka determinannya adalah, mau pakai cara apa nih, Nak? Minor faktor atau pakai cara Sarus? Sarus saja, Sir. Yang cepat. Kalian ini. Oke, pakai cara Sarus ya. Bapak udah ngajar lama-lama tadi Sarus mintanya. Negatif 4, 0, negatif 1. Ini berarti 5, negatif 2, negatif 6. Ini 2, 4, 3. Maka ini Bapak tulis lagi ya. Min 4, 0, min 1, 5, min 2, min 6. Oke. Bapak tulis posisinya yang ini ya. Ini, yang ini. Berarti ini positif, ini positif, ini positif. Maka determinan A-nya itu sama dengan kalikan. Negatif 4 kali negatif 2 adalah positif 8, kalikan dengan 3 adalah 24 ya. Terus positif ya. 5 tambah 4, 20, 5 tambah 4. 5 dikali dengan 4, 20 dikali dengan minus 1. Berarti minus 20. 4 kali 0 kali ini, berarti 0 ya. Oke, selanjutnya yang ke atasnya. Berarti ini. Yang ini, yang ini. Berarti negatif, negatif, negatif. Kalikan berapa, Nak? Positif 2, positif 4 kalikan negatif. Berarti negatif 4 kan? Iya. Yang kedua, ini sama ini berarti negatif 24. Negatif 24 dikalikan dengan 4 berapa, Nak? Negatif 24 dikalikan negatif 4 berapa? Negatif 24. Positif 96, Sir. Positif? 96. 96, Sir. Oke, yang ini 0 ya. Kurang 0. Oke, determinan A-nya sama dengan yang ini sama ini tinggal 4 ya. Berarti dikurang 4 tambah 96. Ada yang salah nggak? Ada yang salah? Di mana posisinya kita salah, Nak? Ini, kalian nggak tahu kan? Di mana posisi salahnya? Yang positif 96 itu nggak jadi negatif, Sir. Iya, ini negatif. Oke, berarti ini jadinya negatif. Kenapa ini jadi negatif? Karena itu kan di ruas yang kedua, Sir. Jadi, Kedua. Jadi negatif. Negatifnya sampai 3 kali kan? Iya, Sir. Oke, berarti ini habis. Maka jawabannya berapa? Negatif 96. Ada ya? Kalau tadi positif 96 kan nggak ada. Sampai di sini paham nggak untuk soal nomor 1? Paham, Sir. Betul. Oke, selanjutnya. Jika matriks A nilai dari M
Ini sebenarnya bukan M nih, seharusnya A, karena sini matriks A, seharusnya ini A. Ini artinya apa nih? A baris 1 kolom 1. Mana baris 1 kolom 1 yang mana? Yang ini, baris 1 mana? Ini ya? Iya kan? Coret, ini kolom 1. Bisa dipahami? Baris 1 kolom 1. Anak-anak Bapak sekalian, baris 1 Bapak coret nih, dianggap nggak ada. Kolom 1 ini, betul nggak? Halo? Iya, Sar. Halo. Betul sampai sini? Iya, Sar. Oke, lanjut. Maka nanti A satu-satunya sama dengan, kita ambil aja nih yang tidak tercoret ini. Berarti berapa ini? Negatif 1, negatif 3, 1, 0. Maka kita cari aja determinannya. Berarti rumusnya apa determinan? AD kurang BC, Sar. Berarti ini dikalikan dengan ini berapa? 0. Betul nggak? Benar, Sar. Betul, Sar. Ini. Lalu dikurang dengan yang ini kalikan dengan ini. Negatif 3 jadi tambah 3 kan? Bener nih? Benar, Sar. Maka jawabannya berapa? 3, Sar. 3. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan? Nggak ada, Sar. Lanjut ya. Masih ada waktu kan? Oke, next. Soal nomor 3. Caranya sama dengan soal nomor 2, berarti K21. K21. Udah nggak apa-apa. Berarti K21 mana? Kolom baris 2, kolom 1. Baris 2-nya ini. Benar nggak? Benar? Kolom 1-nya ini. Benar nggak, Nak? Benar, Sar. Benar? Kalau yang ini, perhatikan ini. Ini tadi kan dia posisinya adalah di baris 1 kolom 1. Posisinya kan ini tadi sini positif, kan, Nak? Oke, kita nggak kalikan sama ini, nggak kalikan yang di sininya. Kalau ini posisinya apa nih? Ini positif, negatif, positif. Tapi kita nggak kalikan dengan apa nih? Koefisien yang di sini. Maka yang tersisa berapa itu? Matriksnya. 2, Ini negatif, 1. negatif. Ya, kenapa ini negatif? Kan positif, positif, negatif, positif kan? Berarti 2, 1, 4X. Sama dengan negatif 8. Sampai di sini ada pertanyaan nggak, Nak? Halo, ada pertanyaan nggak sampai sini, Nak? Ada? Sar, 4-nya kok bisa jadi mati, Sar? 4 yang mana? Kan yang ditanyakan bukan determinan matriks untuk ordo 3x3. Oh iya, ya, Sar. Bisa dipahami kan? Lalu kenapa ini negatif? Karena di sini posisinya negatif dia. Kecuali kalau ditanya misalnya determinan matriks untuk ordo 3x3. Ini kan enggak. Bisa dipahami? Oke, sampai sini baru kita cari determinannya. Berapa jadinya, Nak? 2X dikurang dengan 4. Betul nggak ini? Sampai sini betul nggak? Betul, Sir. Oke, maka kalikan dengan negatif. Negatif 2X ditambah dengan 4 sama dengan negatif 8. Berarti negatif 2X sama dengan, ini pindahkan ke sini jadi berapa? Negatif 12. 12. 12, Sar. X-nya berapa? 6, Sir. 6, Sar. Oke, paham sampai sini kan? Kenapa dia 4-nya hilang? Karena kan bukan determinan matriks untuk ordo 3x3 yang ditanya. Bisa dipahami kan, Nak? Cuma dia posisi, ini sebenarnya kan A21 itu posisinya mana seperti ini. Ini kan berarti berkaitan dengan minor dan kofaktor kan? Ya, Nak Bapak sekalian. Masih bingung Iya, nggak? Sar. Masih bingung nggak? Enggak, Sar. Enggak. Enggak. Oke. Masih ada waktu kan? Satu soal lagi lah ya. Oke. Ini dia. Apa yang dimaksud dengan nilai ekspansi baris ketiga? Sebenarnya, Nak, kata ini tidak lain adalah sama dengan determinan ini. Cuman dia nanti ditanya adalah pakai minor dan kofaktor, berarti di sini nanti posisinya dia. Maka di sini dia positif, di sini dia salah. Berapa posisinya di sini? Positif, negatif, positif. Gitu kan?
Anak Bapak sekalian? Ya, Sir. Oke. Maka determinan A-nya sama dengan posisinya ini kita. 0. Berarti kan di sini 0 dikalikan matrik berapapun 0 kan? Nggak usah kita cari matriksnya. Yang kedua, yang ini Bapak hapus dulu ya. Yang kedua, yang ini. Posisinya di sini berapa? 2 kalikan negatif berarti negatif 2. Berapa matriks yang tidak di apa? Berarti negatif. Halo, ini kayaknya tidur nih ya. Negatif 1. Terus? Negatif 1. Terus? 3. Terus? 2, 0, 2, Sir. 0. Oke, selanjutnya Bapak hapus ini dulu. Yang ini negatif 1 kalikan positif berapa? Negatif 1 kan? Berarti kurang ya? Ada kurang. Terus yang tidak ini berapa? Negatif 1, 0, 2, 1. Berarti determinan A sama dengan, ini 0 udah diabaikan, ini aja berarti negatif 2. Ini berapa? Negatif 1 dikalikan 0 berarti 0. 0. Kali ini berarti negatif 6. Kurang, ya kan? Ini kalikan ini 1, dikurang dengan 0. Berarti determinan A sama dengan negatif 2 dikali negatif 6 ya? Ya enggak? Ya, Sir. Ini salah ya? Seharusnya ini negatif kan? Min 1. Min 1 ya? Min 1. Oke, sorry. Kalian ini kalau salah bilang. Jadi berapa ini jadinya, Nak? Positif ya? Positif 12, Sir. Enggak, yang ini. Negatif kalikan, ini negatif kalikan negatif, positif 1 kan? Positif 1. Ya? Ya, Sir. Oke. Berarti determinan A-nya adalah 12 ditambah dengan 1. Berarti sama dengan 13. Kita cek ya, kalau misalnya carinya pakai sarus, bener nggak? Kita cari pakai sarus. Negatif 1, 2, 0. Kalian kan suka sarus nih. 1, 0, 1, 2, terus ini 3, 0, minus 1 ya? Terus 4, 2, 0, 0, 1, 2. Maka determinan A-nya sama dengan, yang ini, yang ini. Berarti positif, positif, positif. Ini dia. Berapa jadi ini? Ini berapa nih? Negatif 1 kali ini. Berarti jawabannya 1 ya? Anak Bapak sekalian? Iya, Sir. Ini kali ini 0 ya? Yang ini 12. Ya? Iya, Sir. Terus selanjutnya ini. Kalikan negatif, kalikan negatif, kalikan negatif. Semuanya berapa? Kalau nggak salah 0, kurang 0, kurang 0. Iya? Iya, Sir. Maka jawabannya berapa? 13. Sama kan? 13. Jadi ekspansi ini, jadi soalnya itu kita tentukan determinan, tapi dia pakai cara binomial kofaktor, tapi dari baris ke 3 dia, anak-anak Bapak sekalian. Bisa dipahami sampai di sini, Nak? Bisa. Oke lah ya, Bapak kira sampai di sini lah ya pertemuan kita ya. Setelah ini mata pelajaran apa, Nak? Sudah lewat 39. Jadi untuk selanjutnya nanti, untuk modul media dan sebagainya, untuk kuis nanti Bapak upload di psikologi ya, Nak. Nanti di psikologi kalian bisa cek ya. Kalau tidak paham nanti bisa tanya sama Bapak. Kita kan ada grup WA, jadi kalian bisa tanya kapanpun bisa. Jadi kalau misalnya pertanyaannya dari WA langsung Bapak jawab, tapi kalau pertanyaan di psikologi kan nunggu Bapak buka dulu psikologinya baru bisa dijawab. Oke, Bapak kira sampai di sini ya pertemuan kita ya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.